Hei, Lai, kalian tunggu apa lagi? Kosong. Sopir angkot berseru. Aku dan Raib masih berdiri di trotoar. Jam pulang sekolah, gerbang ramai oleh anak-anak. Cahaya matahari terik membakar kepala. Kalian tidak boleh pilih-pilih kasih begini, Lai. Masa naik angkot saja kalian pilih-pilih? Apalagi nanti pilih jodoh. Wah, jangan diskriminatif lah. Sopir angkot bicara lagi. Siapa yang pilih kasih sih? Raib melotot. Dasar cerewet. Kita naik, Ra. Aku bertanya. Raib sepertinya tidak ada niat naik angkot di depan kami. Kesal. Tadi ulangan biologinya kacau balau. Sekarang ketemu lagi dengan sopir angkot ini. Masalahnya, hanya angkot ini yang melewati rumah kami. Puluhan angkot lain yang sedang ngetem, bikin macet di depan gerbang sekolah, beda rute. Aku menarik tangan Raib. Sisa 3 kursi kosong, nanti malah diambil penumpang lain, lama menunggu yang berikutnya. Lagi pula di trotoar panas. Nah, begitu dong. Sopir menyeringai. Satu lagi. 2 menit kemudian, menyusul penumpang terakhir naik, angkot itu telah melintas di jalanan kota. Tidak banyak percakapan, angkot terasa gerah. Penumpang lain menggunakan buku sebagai kipas. Setengah jam, setelah berkali-kali ketemu lampu merah, macet, menaikkan dan menurunkan penumpang, akhirnya tiba di rumah Raib. Aku ikut lompat turun di belakang Raib. Aku mengulurkan uang pas, biar sopirnya tidak banyak bicara lagi. Angkot itu melaju. Aku memang ikut turun di rumah Raib, akan belajar kami sudah merencanakan bersama di rumah Raib sore ini. Semalam aku sudah bilang ke mama dan papa, agar ulangan matematika besok lebih siap. Halo, Sally. Mama Raib menyapa di ruang depan. Dia sedang duduk di sofa. Selamat siang, Tante. Aku balas menyapa. Menatap, tertarik. Tante lagi apa sih? Oh ini, belajar mode, fashion. Tante mau bikin baju. Aku menatap meja ruang tengah yang dipenuhi majalah-majalah fashion, juga buku-buku tentang model baju. Mama Raib tertawa, menggeleng, terlihat sedikit konsentrasi. Tring. Sejenak bajunya berubah seperti gambar di majalah. Aku ikut tertawa. Itu pakaian dari klan bintang, oleh-oleh dari petualangan kami. Dengan nanoteknologi, bahan pakaian itu bisa menyesuaikan dengan mudah. Warna, bentuk, model, bisa berubah sesuai perintah pemakainya. Termasuk teknologi membersihkan sendiri, tidak perlu repot dicuci. Mama Raib ternyata sedang mencari inspirasi, meniru model baju yang bagus. Kalian jadi belajar bareng? Mama Raib bertanya, basa-basi. Jadi, Ma, Raib yang menjawab, makan siang dulu, ya. Nanti mama buatkan juga jus buah dan camilan, biar semangat. Aku dan Raib mengangguk. Abis berganti pakaian, aku itu sesi belajar bareng yang normal. Sama seperti puluhan kali sebelumnya, saat aku dan Raib belajar bareng sejak kelas 10 dulu. Kadang di rumahku, kadang di rumah Raib. Memang membawa pakaian ganti di tas, dan makan siang, kami belajar di kamar Raib. Latihan soal bersama, kemudian melihat kunci jawaban, saling menjelaskan jika ada yang bingung. Membaca lagi teori dan contoh soal. Terus melanjutkan latihan soal berikutnya. Hingga matahari mulai tumbang di kaki barat. Cahayanya tidak lagi terlalu terik membakar jalanan. Entah sudah berapa banyak soal yang kami kerjakan. Sejauh ini semakin lancar. Mama Raib sudah 2 kali mengantarkan minuman dan makanan. Terdengar suara dari jendela. Aku mengangkat kepala. Hei, Put, Raib lebih dulu bicara. Si Putih, kucing milik Raib, lompat masuk lewat jendela. Kamu dari mana sih? Raib meletakkan ballpoint. Beranjak mendekati kucing itu. Meong. Kucing itu mengeong pelan. Oh, kamu sudah makan. Raib mengelus bulu tebalnya. Meong. Ekor kucing itu terlihat bergerak-gerak. Salah satu yang menakjubkan dari kucing milik Raib adalah ekornya yang sangat panjang. Bergerak anggun, seperti bisa bergerak sendiri. Sebentar ya, Raib melangkah menuju pintu, keluar. Aku termangu. Aku menatap punggung Raib, pindah ke kucing. Sepertinya ada yang ganjil. 1 menit, Raib kembali masuk membawa kantong berisi ikan tongkil segar. Meletakkannya di mangkuk besar. Meong. Si Putih mengeong senang. Raib tertawa. Tentu saja, Put, ini spesial untukmu. Raib mendorong mangkuk. Si Putih mendekat, ekornya bergerak-gerak lincah. Meong. Sama-sama, Put, Ra. Aku tidak sabar ikut bicara, menyela. Raib menoleh.
Alisnya terangkat. Kamu bisa bicara dengan kucing. Wright terlihat bingung. Kamu sejak tadi seperti bicara dengannya loh. Wright menelan ludah, terlihat berpikir. Sebenarnya aku juga bingung, Sel. LHP, kok bingung? Sejak pulang dari Sagaras 2 minggu lalu, setiap kali si putih mengeong, aku seperti tahu maksudnya. Wright menyeka anak rambut, tapi entahlah, aku tidak tahu apakah aku bisa betulan mengerti maksudnya, atau hanya menebak-nebak. Meong. Si putih mengeong. Wright menoleh. Terdiam. Si putih barusan mengeong apa? Aku bertanya. Aku sepertinya betulan bisa mengerti, Sel. Dia bilang, ikannya enak. Aku berseru, melompat pelan. Menatap si putih, menatap Wright. Ini benar-benar mengejutkan, meski bukan hal baru. Saat di Sagaras, aku melihat ksatria Jok bisa bicara dengan kudanya. Sepertinya di dunia paralel memang ada petarung yang memiliki kemampuan bicara dengan hewan, bahkan bertarung bersisian bersama hewan-hewan. Coba kamu tanya ke si putih. Apakah dia mau tambah ikannya? Belum sempat Wright bertanya, si putih lebih dulu mengeong. Aku berseru lagi, dia bilang apa? Wright menelan ludah. Iya, aku mau tambah ikannya. Astaga, aku diam sejenak, menepuk dahi, lantas tertawa. Jelas sekali, Wright bisa bicara dengan kucingnya. Ini seru. Hei, Put, kamu bisa kalimatku? Aku bertanya. Mengerti, meong. Meong. Kucing itu mengeong lebih panjang. Dia bilang apa? Aku menoleh ke Wright. Iya, aku mengerti. Tapi kamu tidak akan mengerti bahasaku. Hanya Wright yang tahu. Aku tertawa. Kamu diskriminatif, Put. Pilih kasih. Meong. Ini keren. Kucing ini jelas spesial. Bukan kucing klan bumi. Apa dulu kata Ali, alat detektor miliknya bilang, si putih memiliki kekuatan besar, seperti Ceros. Dan sekarang Wright bisa bicara dengan kucing ini. Mungkin kode genetik milik Wright yang bisa bicara dengan hewan mulai aktif. Atau mungkin ada. Mengalami penjelasan lainnya, si putih perubahan signifikan sejak 2 minggu lalu. Put, ada berapa ekor tikus di rumah Wright? Aku masih tertawa, menguji si putih. Meong. Tidak lucu, Wright yang menjelaskan. Ayolah, aku serius loh. Atau, kamu pernah naksir kucing tetangga, enggak? Kucing kampung kan banyak tuh di jalanan. Aku semakin semangat. Meong. Ekor si putih bergerak, melilit piring berisi ikan segar, mengangkatnya, lantas melangkah menuju pintu, meninggalkanku. Si putih memutuskan pergi, pindah tempat makan. Aduh, Put, jangan marah. Aku tertawa. Meong. Dasar resek. Hei, Put, aku berseru, menuruni anak tangga. Si putih Wright masih duduk, sekali lagi menyeka anak rambut. Apakah itu terlihat aneh, Sel? Aneh apanya? Bicara dengan kucing sendiri. Itu malah keren, tahu. Andai saja aku juga punya kemampuan itu, kode genetik bisa bicara dengan hewan. Aku akan pergi ke kebun binatang, mengajak semua hewan mengobrol. Burung-burung, gajah, hamster, ular, atau bila perlu cacing. Sayangnya, itu pasti langka di dunia paralel. Tapi aku sepertinya hanya mengerti meong si putih. Aku tidak tahu bahasa hewan lain. Oh ya, coba lihat semut itu. Aku menunjuk semut di kaki meja. Kamu ajak bicara, Ra. Tidak bisa. Wright menggeleng. Aku mengangguk-angguk. Ini semakin menarik. Mungkin hanya hewan tertentu yang bisa diajak bicara oleh petarung dunia paralel. Sejenak, kami melupakan latihan soal matematika. Jangan-jangan kamu juga bisa bertarung bersama si putih, Ra. Teknik rahasia. Wah, kalau saja Ali ada di sini, dia pasti yang paling antusias. Si jenius itu selalu punya jawaban. Aku terus bicara semangat, dan sesaat terdiam, salah omong. Duh, lihatlah, Putri Wright mendadak sedih mendengar nama itu. Dasar nasib, si rambut kusut itu kan sekarang jauh sekali, ada di Sagaras sana. Terpisahkan badai anomali, gurita raksasa, dasar samudera dengan tekanan tinggi, lubang dalam di perut bumi, dan 5 gerbang yang dijaga ksatria Sagaras. Berat sekali LDR mereka, alias long distance relationship. Kita lanjut latihan soal lagi, Ra. Aku buru-buru kembali ke buku matematika. Aku tiba di rumah sebelum matahari terbenam. Mama sudah pulang sejak tadi. Hari ini jam praktiknya hanya hingga jam 2. Papa juga sudah pulang. Mobilnya telah terparkir rapi di garasi rumah.
Bagaimana belajar bersamanya, Sel? Mama bertanya, sedang menyiram bunga di taman belakang. Lancar, Ma. Aku menjawab. Berarti sudah siap ulangan matematikanya. Papa yang menemani, duduk di kursi taman sambil membaca buku, ikut bertanya. Soal, kalau itu belum tentu, Pa. Tergantung apa dulu yang keluar besok. Aku nyengir. Papa tertawa pelan. Masuk akal. Kamu buruan mandi, ganti baju deh. Mama menyuruhku. Aku mengangguk. Segera menuju kamarku. Beres-beres. Setengah jam kemudian, aku kembali bergabung bersama Mama dan Papa di meja makan. Di luar sana sudah gelap. Lampu-lampu telah menyala. Mama sengaja membuka pintu ke arah taman agar udara terasa lebih segar. Gerah. Minggu-minggu ini udara di kota kami terasa panas, kemudian malam harinya hujan lebat. Mama membicarakan pekerjaannya dengan Papa. Aku lebih banyak mendengarkan tentang rumah sakit, pasien, pandemi, apapun yang melintas. Pindah membahas pekerjaan Papa di kantor. Tentang PHK, pemotongan gaji, anggaran, dan istilah lain. Aku tetap lebih banyak mendengarkan. Lengang sejenak, asyik dengan piring masing-masing. Ma, sebenarnya mimpi itu apa? Mama mengangkat kepala. Pelajaran biologi. Aku penasaran. Aku bergegas menambahkan. Mama mengangguk. Mimpi itu apa? Bunga tidur. Mama menjawab pendek. Maksudku secara ilmiah, Ma. Aku mendesak. Mama diam sejenak sebelum menjawab. Hingga hari ini sebenarnya belum ada penjelasan yang sangat kuat tentang mimpi, Sel. Ilmuwan, peneliti, masih kesulitan menjelaskan fungsi mimpi untuk kehidupan saat kita terbangun. Sebagian menganggapnya serius, sebagian lagi hanya menilainya bunga tidur. Aku menyimak, gerakan tanganku terhenti sebentar. Asyiknya bertanya kepada Mama, dia akan menjelaskannya dengan baik, lewat bahasa yang mudah dipahami. Berbeda saat bertanya kepada Ali. Lagi pula, si jenius itu tidak bisa kutanya-tanya juga. Ada teori yang bilang, bermimpi adalah proses berpikir dan sebenarnya merupakan lanjutan dari pikiran kita sepanjang hari. Semua yang kita pikirkan ternyata tidak berhenti meski kita tertidur. Saat kita tidur, bagian otak yang bertanggung jawab pada pikiran linear dan logika menjadi tidak aktif, sementara area yang mengontrol emosi lebih aktif. Dengan kata lain, apa yang kita pikir dan rasakan terus diproses oleh area lain otak sehingga kita melihat gambar, simbol, emosi, dan metafora melalui mimpi. Mama mulai menjelaskan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa mimpi membantu kita menyimpan memori penting dan hal-hal yang sudah kita alami di hari itu dan menyingkirkan ingatan yang tidak penting. Teori lain bilang mimpi sebagai refleksi apa yang kita lalui selama kita bangun dan terjaga. Mimpi juga membantu kita memilah pemikiran dan perasaan yang sulit kita pahami. Setelah memilah perasaan dan pikiran rumit tersebut, kita akan merasa lebih baik setelah bangun dari mimpi. Juga teori lain, yang bilang mimpi adalah proses persiapan agar kita lebih siap menghadapi situasi nyata dalam hidup. Aku menelan ludah. Aku tetap tidak mengerti sepenuhnya meski Mama menjelaskannya dengan sederhana. Lantas apa maksud mimpiku itu? Terjebak di ruangan gelap, kosong, sendirian. Masa itu refleksi yang dilalui selama bangun dan terjaga. 2 minggu ini aku baik-baik saja di sekolah. Tidak ada masalah serius, termasuk di dunia paralel. Semua aman terkendali. Atau aku akan terjebak betulan di ruangan seperti itu. Kenapa kita bermimpi buruk, Ma? Banyak penyebabnya. Kurang tidur, efek samping obat, stres, sedang sakit, terlalu banyak makan sebelum tidur, atau gangguan tidur lainnya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mengalami itu semua. Kondisiku baik-baik saja. Apakah lazim jika seseorang bermimpi tentang hal yang sama berkali-kali, Ma? Kali ini Mama menatapku, menyelidik. Aku memasang wajah polos, seolah betulan penasaran atas pelajaran biologi. Sebenarnya, 95% lebih, orang-orang telah lupa dengan mimpinya saat dia terbangun. Sedikit sekali yang bisa mengingatnya. Dan lebih sedikit lagi yang mengalami mimpi serupa berkali-kali. Aku terdiam. Itu kabar buruk. Apakah Mama pernah mengalami mimpi, dan Mama tahu itu sedang bermimpi? Iya, hampir semua orang pernah mengalaminya. Itu disebut lucid dream. Kita sadar sedang bermimpi, mimpi buruk misalnya, dikejar hewan buas, tapi tetap tidak bisa bangun. Setidaknya sekali seumur hidup seseorang akan mengalami lucid dream. Tapi jika itu terjadi berkali-kali,
mimpi yang sama, itu jarang sekali terjadi. Mama menatapku. Omong-omong, setahu Mama sih, anak SMA tidak belajar soal mimpi di pelajaran biologi. Itu baru dipelajari di universitas, jurusan tertentu. Ada apa, Sel? Kamu mimpi buruk? Aku menyeringai, menggeleng. Mama menyelidik. Betulan pelajaran biologi, Ma. Sungguh, memang bukan pelajaran sekolah sih. Aku kebetulan membaca artikel tentang itu di online, jadi tertarik. Tidak percuma aku berteman dengan Ali 2 tahun terakhir, aku belajar skill mengarang cepat darinya. Atau ada sesuatu dari dunia paralel? Papa bertanya antusias, seolah itu topik yang seru. Benar. Bagaimana petualangan terakhir kalian? Master D, apa kabarnya? Master B, Ma. Oh iya, Master B. Apa kabarnya? Mama tertawa. Bagi Mama dan Papa, membahas dunia paralel selalu membuat mereka semangat. Mereka bahkan tidak takut saat bertemu Batozar dengan wajah mengerikan itu. Mama sejak dulu tahu dirinya keturunan pengungsi dari klan Matahari. Dia diam-diam sebenarnya bisa mengeluarkan listrik kecil, yang bermanfaat ketika menangani gawat darurat pasien tertentu. Papa juga tahu, dari Mama, dan dia punya obsesi suatu saat liburan ke klan Matahari. Master B baik-baik saja, dia entah sedang bertualang kemana. Dia menyuruh kami tidak mengganggunya dulu. Tapi tidak ada apa-apa di dunia paralel, Ma, Pa. Semua baik-baik saja. Kali ini aku tidak mengarang. Itu betulan. Tamus kehilangan kekuatan. Si tanpa mahkota ada di Borobudur bersama Ceros. Lumpuh juga kehilangan kekuatannya, dihapus oleh Raib. Ali telah menemukan penjelasan tentang orang tuanya. Tidak ada masalah serius di dunia paralel. Kecuali soal Raib yang mendadak bisa bicara dengan si putih. Tapi itu kan jelas bukan masalah. Jadi, kapan kamu akan mengajak Papa dan Mama liburan di kota Ilios, Sel? Papa bertanya. Benar, itu akan seru. Ayolah, Sel, minta Raib membuka portal menuju kota itu. Mama ingin melihat klan leluhur kita. Aku menggeleng tegas. Hanya 2-3 hari deh. Atau 2-3 jam juga tidak apa. Aku menggeleng lebih tegas. Tidak boleh. Ave, Ketua Komite Klan Blan, juga Malataraf Tanah 2, Ketua Konsil Klan Matahari, melarang mutlak portal itu dibuka tanpa alasan darurat dan penting. Liburan Mama dan Papa jelas tidak masuk kategori tersebut. Mama dan Papa tertawa melihat ekspresi wajahku. Baiklah, mereka melanjutkan makan malam.